aku dari angkatan 2020 dari Fakultas Kedokteran Universitas Pahamkaraya. Nah di sini kita bakal belajar ya, bukan belajar sih, lebih ke kayak sharing ya, karena kan ini penyuluhan. Tujuannya itu untuk mengedukasi dan juga menumbuhkan kesadaran, terutama dalam judul kita kali ini adalah hypertensive headache. Gitu. Oke, jadi kita harus tahu dulu hypertensive headache atau orang sebut juga hypertension headache ya bahasa Inggrisnya. Nah kalau secara artikan hipertensi itu tekanan darah tinggi, headache itu artinya nyeri kepala. Jadi adalah nyeri kepala yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Sebenarnya pada umumnya ya, kalau orang-orang dengan tekanan darah tinggi itu sebenarnya tidak ada gejala, gitu. Sampai ada derajatnya. Makanya kita ya, mau muda mau tua itu harus rutin untuk mengecek tekanan darah. Nah, karena tekanan darah ini memang masih muda itu tidak ada gejala. Tapi nanti ketika kita sudah berada di usia yang lebih tua itu efeknya banyak banget deh. Nah, kita harus tahu dulu, nyeri kepala hipertensi adalah nyeri kepala yang sering terjadi di kedua sisi kepala. Jadi kalau misalnya dalam kedokteran ya, dalam segi kesehatan, nyeri kepala itu ada banyak guys. Ada TTH, ada migrain, ada cluster ya, ada sini hipertensive headache. Mungkin teman-teman kalau misalnya habis ujian pernah kayak merasa nyeri kepala semua ini terus kayak keikat, itu namanya TTH. Nah itu obatnya kita bisa minum aja paracetamol. Kemudian ada migrain. Migrain itu nyeri kepala di sebelah satu sisi. Nah itu biasanya penyebabnya banyak, bisa karena habis melihat cahaya terang, itu banyak banget. Kemudian ada cluster. Kalau cluster itu biasanya pada laki-laki ya. Jadi itu biasanya orang-orang yang sudah laki-laki tua, yang sudah mulai tua ya. Jadi nyeri kepala yang sambil wajahnya itu memerah. Nah pada kasus kita ini kita bakal membahas tentang hipertensive headache. Jadi nyerinya itu di kedua sisi. Tapi nggak semua orang hipertensi itu kena nyeri kepala, gitu. Nah disebabkan oleh adanya tekanan darah tinggi ya, itu relatif lebih dari 180/100. Nah biasanya disertai dengan gejala lain yang terkait tekanan darah tinggi. Oke, jadi tekanan darah tinggi. Maaf, mata saya ini rada Oke, kita bakal bahas ya tekanan darah tinggi. Tekanan darah kita itu terbagi menjadi beberapa derajat ya. Mungkin teman-teman bisa lihat secara normalnya ya itu adalah 120/80. Jadi teman-teman harus rutin ya untuk memeriksakan tekanan darah. Nah dikatakan tinggi kalau sudah masuk derajat 1 itu sudah menyentuh 140/190, 140/90. Nah yang kita bahas kali ini adalah hipertensi headache ya. Kalau yang sudah masuk ke derajat 3 lebih dari 180/110 itu sudah bahaya. Jadi teman-teman kalau orang tuanya ya atau di nenek atau ayahnya gitu ya, ketika di tekanan darah ya diperiksa tekanan darahnya itu udah sampai 180/110. Nah itu harus suruh jangan banyak makan garam gitu ya. Jadi karena ini udah resikonya ke organ-organ lain. Next slide. Oke, nah jadi ini seperti yang sudah aku jelaskan ya teman-teman. Jadi nyeri kepala tuh ada dua. Yang sebelah kiri itu namanya primer. Kalau primer itu dia nggak ada penyebabnya. Penyebabnya itu bukan karena penyakit lain. Kalau yang kanan itu sekunder. Nah kalau yang kiri tadi ada migrain ya, ada tension type headache atau TTH, ini yang paling umum yang nomor 2. Kemudian ada cluster ya, kemudian yang bawah itu penyebabnya banyak ya. Nggak usah dibahas. Pokoknya 3 yang paling atas itu paling sering. Nah yang kedua ada sekunder, yang paling sering itu yang nomor 10 adalah hypertension. Selebihnya juga ada, cuma yang kita bahas pada penyuluhan kita itu yang nomor 10. Next slide. Oke, siapa-siapa aja sih yang beresiko ya terkena hipertensive headache ya. Jadi pertama yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian usianya lebih dari 40 tahun, ketiga jarang minum obat hipertensi, dan yang keempat hipertensinya derajat 3 tadi lebih dari 180/110 gitu. Makanya kalau teman-teman ya punya orang tua terus dia bilang sama dokternya, ini ibu hipertensi, ibu harus minum obat, misalnya obatnya kayak captopril gitu ya, itu harus kalian praktikan atau kalian edukasi ke mama kalian supaya jangan minum obat itu hari ini minum, besok enggak, besoknya enggak lagi, besoknya minum, jangan ya. Kenapa? Karena tekanan darah itu harus tetap dijaga kestabilannya gitu, kenormalannya. Oke, next slide. Nah, apa aja sih efek dari dampak hipertensi
Jadi anggapan ini pembuluh darah guys. Kalau orang-orang yang suka makan lemak ataupun orang yang suka makan gula, lemak dan gula itu bisa numpuk di sekitaran pembuluh darah. Jadi ketika misalnya jantung memompa, darah itu bakal ngalir. Kalau karena banyak sumbatan ya, akhirnya apa? Tekanan darah itu harus lebih kencang. Nah inilah yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kalau orang-orang yang suka makan berlemak ya, atau orang yang diabetes, terus juga meningkatkan risiko stroke. Stroke itu adalah gangguan pada pembuluh darah otak, bisa tersumbat ataupun bisa pecah gitu. Nah risikonya ini si hipertensi bisa menyebabkan stroke ya, karena dia mengganggu atau merusak pembuluh darah yang ada di otak. Kemudian gagal ginjal. Ginjal itu juga salah satu organ yang membentuk ataupun mengatur tekanan darah ya. Gak usah saya bahas sekian, makanya nanti bingung. Pokoknya itu bisa risikonya. Terus ada disfungsi seksual. Kalau pada perempuan atau laki-laki bisa menyebabkan hilangnya hasrat atau simbol seksual. Kemudian pada laki-laki juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi ya. Jadi tidak bisa ereksi. Nah ini bisa juga efek dari hipertensi yang nggak dikontrol. Kemudian ada istilah namanya krisis hipertensi. Nah ini kalau sudah tahap akhir ya. Kalau hipertensi nggak dikontrol, tidak diobati, maka nanti akan pertama ada yang kita bahas ini, nyeri kepala hipertensi, pandangan kabur, kebas, bahkan sesak napas. Next slide. Oke, jadi mungkin teman-teman bingung ya, cuman aku bakal jelasin. Ada judul di atas hipertensive emergency dan juga hipertensive urgency. Jadi yang emergency itu ada dua ya, hipertensi ada dua. Kalau nggak dikontrol masalahnya, emergency gawat darurat ataupun yang urgensi gitu, yang tidak terlalu gawat. Kalau yang emergency ya tekanan darah yang sudah tinggi gitu, yang melebihi tadi 180/110 yang menyebabkan kerusakan organ. Ingat, hipertensi itu bisa kalau nggak dikontrol bisa dua, bisa merusak organ, bisa juga nggak merusak organ. Kalau merusak organ namanya emergency, tapi kalau tidak merusak organ namanya urgensi gitu. Oke, next slide. Nah ini yang tidak merusak organ, ini yang masih tahap masih penting lah gitu bahasanya. Pertama ada yang ini headache atau nyeri kepala, yang ini kita bahas ya, hipertensive headache. Kemudian ada shortness of breath atau napasnya itu lebih pendek, alias bahasanya adalah sesak napas. Ada mual, kemudian ada palpitasi, jantung berdebar-debar, ada tinnisan ya, ada breathiness, ada anxiety atau kegelisahan gitu. Jadi ingat, segala penyakit ya pasti akan menimbulkan kegelisahan gitu. Kemudian next slide. Oke, nah itu tadi yang kita bahas adalah yang urgensi. Nah yang sekarang yang sangat gawat darurat adalah emergensi. Tadi kan kamu bilang nih kalau yang emergensi itu bisa merusak merusak organ. Emangnya gimana sih gitu? Organ apa yang dirusak ya tadi? Yang pertama bisa jantung gitu. Kalau sudah jantung yang dirusak itu biasanya penyebabnya banyak, risikonya banyak ya, bisa ke ACS. ACS itu kalau bahasa Inggrisnya ya acute coronary syndrome, atau bahasa orang awam adalah penyakit jantung koroner gitu. Jadi penyakit jantung koroner itu ya, mungkin teman-teman sering dengar jantung koroner atau penyakit jantung itu apa sih gitu. Nah jadi di jantung kita itu banyak pembuluh darah. Nah ketika banyak, seperti yang saya bilang tadi, ketika orang lebih memakan lemak ya, maka pembuluh darah itu bakal penuh, pikir-pikirannya itu dengan lemak-lemak. Nah itu akan mengganggu aliran darah. Fungsi jantung adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung kita kesumpet, ya gimana mau mengalir darah gitu. Ya alhasil adalah jantung sendiri dia nggak bakal dapat makanan, alias jantungnya nanti bakal bahasa awamnya ya. Kalau bahasa sini kan benar-benar iskemia gitu. Kalau bahasanya kayak jantungnya nggak dapat makanan, nggak dapat darah gitu, maka bisa menyebabkan serangan jantung. Kemudian yang gambar yang sebelah kanannya itu adalah ginjal, itu gambar ginjal ya. Sama kayak tadi, ginjal itu kalau orang-orang hipertensi resikonya bisa ke gagal ginjal. Kalau yang kanan itu ada otak ya, kalau otak bisa menyebabkan stroke. Mungkin kalau teman-teman ini sekedar edukasi ya, stroke itu ada dua, ada stroke pendarahan, ada stroke iskemik gitu. Kalau orang-orang yang orang-orang yang suka makan lemak ya, nanti itu bisa namanya stroke iskemik. Iskemik itu penyumbangan. Kalau stroke pendarahan, pembuluh darahnya pecah. Kemudian yang kanan itu bisa ke organ, itu organ rahim ya, perempuan ya. Itu ada yang namanya preeklampsia dan eklampsia gitu. Mungkin teman-teman yang ada tahu ya, kalau ibu hamil pernah dengar saya eklampsia, saya preeklampsia gitu ya. Jadi eklampsia itu adalah suatu peningkatan tekanan darah pada
ada ibu hamil, kemudian nanti disertai dengan adanya proteinuria. Ini resikonya besar guys, terutama bagi perempuan-perempuan ya. Makanya kalau perempuan-perempuan ini harus dari sekarang kayak biasakan olahraga, minum tablet tambah darah ya, karena kalau sudah kita di fase hamil ya atau sudah di umur lagi punya anak, itu resiko penyakit besar dan itu bukan efeknya di kita aja, tapi di bayi yang kita kandungan. Kalau pada kasus hipertensi itu bisa menyebabkan preeklamsia pada ibu hamil. Gitu. Oke, kemudian next slide. Nah, gimana sih cara ngurangin nyeri kepala ini? Ini bapakku tuh nyeri hipertensi gitu, terus udah nyeri kepala, ngobatinnya gimana? Sebenarnya ya, nyeri kepala hipertensi ini dia juga dipicu sama berlebihnya aktivitas, ya, tingginya aktivitas fisik dia. Jadi yang pertama, ketika kita mau mengurangi nyeri kepala itu, kita harus meminta beliau untuk kurangi aktivitas atau tirah baring. Kalau bahasa kedokteran itu tirah baring itu istirahat. Ya, jangan banyak-banyak kerja Pak dulu, bentar dulu Pak. Gitu. Yang kedua ada paracetamol. Jadi kalau di kesehatan ya, kalau mengurangi rasa sakit itu tahap pertama ada paracetamol, kemudian nanti ada ibuprofen gitu. Pasti kan ini ya teman-teman tahu ya pernah paracetamol, ibuprofen gitu. Ada acetaminophen kan kalau ada nyeri kepala hipertensi boleh kita minum paracetamol, kalau nggak mempan hipertensi. Sama pastikan dia minum obatnya secara teratur. Pasti yang paling penting adalah cek tekanan darah gitu. Jadi setiap dia misalnya berapa ya, 2 minggu sekali atau sebulan sekali, cek tekanan darah. Kalau bisa entah ada teman-teman yang saudaranya anak kesehatan boleh tolong periksain tekanan darahnya, misalnya sama Wija gitu kan, minta tolong tekanan darah diperiksakan karena memang penting banget guys untuk tekanan darah ini dicek supaya kita tahu ini teratur atau enggak. Oke, next slide. Oke, mungkin agak bingung ya karena ini pakai bahasa Inggris, tapi aku kasih tahu aja. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya nggak terlalu apa, cuma kalau misalnya tadi kan ada dua ya, ada hipertensi yang emergensi yang menyebabkan kerusakan organ. Nah, yang di bawah itu dua kanan itu adalah obat-obat yang biasanya kita pakai kalau untuk obat hipertensinya. Jadi obat hipertensi itu banyak ya, ada captopril gitu. Cuma yang saya ada deh, nggak terlalu apa. Oke, nah ini obat yang paling penting. Jadi kan tadi ada dua, ada hipertensi emergensi yang merusak organ, sama yang urgensi yang nggak merusak organ. Nah kasus kita ini kan nyeri kepala ya, jadi kita bahasnya ke urgensi. Obatnya apa aja? Nah ini obat-obat yang paling sering dipakai sama ibu-ibu atau bapak yang terkena hipertensi. Pertama ada captopril, ini paling sering. Captopril itu diminumnya ya 25 mg ya. Kemudian ada juga monidin, ada juga labetalol. Kalau misalnya teman-teman pasti paling dengar tuh yang paling sering itu adalah captopril sama labetalol gitu. Mungkin yang coba caranya bisa di next. Ya, oke. Pencegahan dan pengendalian hipertensi ya. Kalau misalnya orang tua saya hipertensi itu gimana cara mencegahnya atau gimana cara mengendalikannya? Yang paling pertama kali adalah jangan banyak-banyak makan garam, karena garam itu bisa meningkatkan tekanan darah. Paling banyak satu hari itu 1 sendok teh gitu. Kalau bisa kurang dari itu gitu. Dan juga ya teman-teman harus tahu orang-orang yang hipertensi itu jangan sering-sering, jangan sampai makan mie instan lebih dari 2 bungkus. 2 bungkus tuh kan, kenapa ya? Karena di mie instan itu kaya namanya natrium. Natrium itu garam. Kalau melebihi 2 bungkus sehari, wah makin naik tekanan darahnya. Makanya jangan banyak-banyak makan mie instan kalau orang tuanya yang punya hipertensi ya. Kemudian yang kedua, lakukan aktivitas fisik minimal itu. Ini juga bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi teman-teman ya yang cowok ya, yang merokok nih, enggak ya. Jadi jangan merokok karena kalau merokok ya ini tadi ada nikotinnya. Nah itu resikonya di peningkatan tekanan darah. Kemudian ya yang keempat ada diet dengan gizi seimbang. Jadi sesuaikan ya antara nasi ya, kemudian jangan terlalu banyak makan makanan berlemak, kemudian jangan terlalu manis, harus seimbang, sayur-sayuran, buah-buahan, terus mempertahankan berat badan ideal gitu. Jadi kalau di kesana tuh ada namanya BBI ya, berat badan ideal. Jadi itu disesuaikan dari tinggi badan dan berat badan. Nanti ada golongannya, ada obesitas, ada normal, ada kurus. Nah kalau bisa normal, karena kalau udah ranahnya ke obesitas itu resikonya juga lebih tinggi ke hipertensi. Terus menghindari minuman beralkohol sama ya. Kalau orang yang minum alkohol itu juga pasti paling tahu ya, untuk bisa merusak mental.
ini untuk pola hidup sehat ya, untuk mencegah hipertensi. Yang mana hipertensi tadi berisiko terkena PJK atau penyakit jantung koroner. Pasti yang pertama melakukan aktivitas fisik 30 menit sehari, kemudian mengurangi asupan garam, mengurangi stres. Stres itu juga bisa ya meningkatkan tekanan darah, jadi jangan banyak-banyak stres. Mempertahankan